Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam limpahan dan lindungan Allah SWT, mendapatkan limpahan rizki yang halal thayyibah, mendapatkan ilmu yang berkah barokah, keluarga yang sakinah mawadah warahmah, dan kemudian nanti kita sama-sama dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kita mengenal adanya seorang tokoh wanita yang bernama Fatimah Az-Zahra. Walaupun putri kesayangan Rasulullah SAW, namun tidak pernah manja. Pantang baginya meminta sesuatu kepada sang ayah. Hidupnya sederhana dan taat beribadah. Sebagai seorang istri serta ibu dari Hasan dan Husain, Fatimah selalu sabar dan ikhlas. Tugas kesehariannya dijalani sendiri seperti menggiling gandum sampai tangannya lecet. Tidak ragu mengangkut air untuk keperluan keluarga hingga alasnya berbekas di dadanya. Rumah Fatimah selalu bersih dan rapi berkat kerajinannya mengurus perabotan di rumah. Suatu hari, Fatimah menanyakan kepada ayahnya, "Ya ayah, siapakah perempuan yang pertama kali masuk surga?" Rasulullah menjawab, "Wahai Fatimah, jika engkau ingin mengetahui perempuan yang pertama kali masuk surga, selain Ummul Mukminin, dia adalah Ummu Muti'ah." "Siapakah Muti'ah itu, ayahanda?" "Ya Rasulullah, di manakah dia tinggal?" tanya Fatimah penasaran, karena tidak ada yang mengenal Ummu Muti'ah. Rasulullah menjelaskan, Ummu Muti'ah yang dimaksud adalah perempuan yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Jawaban itu membuat Fatimah tercengang. Ternyata bukan dirinya perempuan yang masuk surga untuk yang pertama kalinya. Padahal Fatimah sebagai putri Rasulullah dan telah menjalankan ibadah, amalan, serta bermuamalah dengan baik. Untuk memenuhi rasa penasaran, Fatimah berkunjung ke rumah Ummu Muti'ah di pinggiran Madinah. Dia ingin menyelidiki amalan dan ibadah apa yang dilakukan oleh Ummu Muti'ah, sehingga Rasulullah SAW menyebut namanya sebagai perempuan yang terhormat. Keesokan harinya, Fatimah minta diri kepada suaminya mengunjungi kediaman Ummu Muti'ah. Dia mengajak putranya Hasan. Setelah mengetuk pintu, memberi salam, terdengar suara dari dalam rumah. "Siapa di luar?" tanya Ummu Muti'ah. Fatimah menjawab, "Saya Fatimah, putri Rasulullah."
Ummu Mutiah belum mau membukakan pintunya, malah balik bertanya, "Ada keperluan apa?" Fatimah menjawab, "Ingin bersilaturahmi." "Ya, saya hanya ingin bersilaturahmi saja." Dari dalam rumah, Ummu Mutiah kembali bertanya, "Anda seorang diri atau bersama yang lain?" "Saya bersama Hasan, putra saya," jawab Fatimah dengan sabar. "Maaf Fatimah," kata Mutiah, "saya belum mendapat izin dari suami untuk menerima tamu laki-laki." "Tetapi Hasan anak-anak," balas Fatimah. "Walaupun anak-anak, dia lelaki juga. Besok saja kembali lagi setelah saya mendapat izin dari suaminya." Cadangan Ummu Mutiah. Fatimah tidak bisa menolak. Setelah mengucapkan salam, ia bersama Hasan kemudian meninggalkan kediaman Ummu Mutiah. Keesokan harinya, Fatimah kembali mengunjungi rumah Ummu Mutiah. Kali ini bukan Hasan yang ikut, tapi juga Husain pun ingin ikut ibunya. Tiba di kediaman Ummu Mutiah, terjadi lagi dialog dari balik pintu. Menurut Ummu Mutiah, suaminya telah mengizinkan Hasan masuk ke rumahnya. Sebelum pintu dibuka, Fatimah mengatakan, "Kali ini bukan hanya Hasan yang ikut, melainkan bertiga bersama Husain." Mendengar jawaban Fatimah, Ummu Mutiah tidak jadi membukakan pintunya. Ummu Mutiah menanyakan, apakah Husain seorang perempuan? Fatimah meyakinkan Ummu Mutiah bahwa Husain cucu Rasulullah, saudaranya Hasan. Dia seorang anak laki-laki. "Saya belum meminta izin kepada suamiku, kalau Husain mau berkunjung ke rumah ini," kata Ummu Mutiah. "Tapi Husain masih anak-anak," tegas Fatimah. "Walaupun anak-anak, Husain laki-laki juga. Maafkan Fatimah, bagaimana kalau kembali besok setelah saya meminta izin kepada suami," kata Ummu Mutiah. Fatimah pun tidak bisa memaksakan Ummu Mutiah. Dia bersama Hasan dan Husain kembali pulang. Namun besok berjanji untuk datang lagi. Keesokan harinya, Ummu Mutiah menyambut kedatangan Fatimah bersama Hasan dan Husain dengan gembira. Kali ini kehadiran Hasan dan Husain telah mendapat izin dari suaminya. Fatimah pun bersemangat ingin segera menyelidiki ibadah, amalan, dan muamalah apa saja yang dilakukan oleh perempuan pertama masuk surga ini. Keadaan rumah Ummu Mutiah jauh dari yang dibayangkan Fatimah. Rumahnya sangat sederhana, tanpa perabotan mewah. Namun semuanya tertata rapi dan bersih. Tempat tidur beralaskan cadar putih yang harum. Setiap sudut ruangan nampak segar dan wangi, membuat penghuninya senang berlama-lama di rumah. Hasan dan Husain pun merasa lama bermain di kediaman Ummu Mutiah. Selama berkunjung, Fatimah tidak menemukan sesuatu yang istimewa yang dilakukan oleh Ummu Mutiah. Namun Ummu Mutiah kelihatan sibuk mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. "Maaf Fatimah, saya tidak bisa duduk tenang menemanimu
karena saya harus menyiapkan makanan untuk suami, ungkap Ummu Mutiah yang terlihat sibuk. Tiba-tiba Siti Fatimah melihat 3 buah benda, dan 3 buah benda itu sangat dimuliakan. 3 benda itu adalah cambuk, lap, dan gunting. Siti Fatimah bertanya, "Wahai Mutiah, 3 buah benda itu untuk apa? Bisanya kamu istimewakan 3 buah benda itu?" Kata Siti Mutiah, "Oh, itu lapkan. Ketika suamiku pulang mencari nafkah, aku lapkan seluruh keringatnya yang jatuh. Aku lapkan karena keringat itulah yang jatuh untuk mencari nafkah untuk menghidupi aku dan anak-anakku. Itu yang pertama. Yang kedua," kata Siti Fatimah, "terus ini cambuk untuk apa?" Siti Mutiah jawab, "Cambuk ini ketika suamiku aku siapkan makan, suamiku makan. Ketika selesai makan, aku kasih cambuk. Wahai suamiku, kalau makanan ini tidak enak, aku reda engkau cambuk, agar menjadi pelajaran bagiku, biar besok bisa masak lebih enak lagi." "Terus yang terakhir," kata Siti Fatimah, "ini gunting untuk apa?" Dijawab oleh Siti Mutiah, "Sebelum aku tidur, aku kasih gunting kepada suamiku dan aku bilang, 'Wahai suamiku, apabila dari tadi pagi sampai sekarang ada kata-kataku yang menyakiti perasaanmu, aku rela, aku ridho, engkau potong lidahku.'" Kata Mutiah, "Apakah semua itu kehendak suamimu?" tanya Fatimah. "Ini bukan kehendak suamiku. Suamiku orang yang penuh kasih sayang. Semua ini kulakukan karena keinginanku sendiri, agar jangan sampai menjadi istri yang durhaka kepada suami," jawab Ummu Mutiah. Menjadi jawaban atas misteri yang selama ini dicari Fatimah. Masya Allah, demi menyenangkan suami, Ummu Mutiah rela dicambuk. "Aku hanya mencari keredaan dari suami, karena istri yang baik adalah istri yang patuh pada suami, yang baik dan suami ridha kepada istrinya," ujar Ummu Mutiah. Ternyata inilah rahasianya, bicara Fatimah. Ummu Mutiah kini balik heran. "Maksudnya rahasia apa, Fatimah?" Fatimah menjelaskan bahwa Rasulullah mengatakan dirinya, yaitu Ummu Mutiah, adalah perempuan yang diperkenankan masuk surga untuk yang pertama kali. Pantas saja kelak Mutiah menjadi perempuan pertama masuk surga. Dia sangat menjaga diri dan sangat tulus berbakti kepada suami, ujar Fatimah dalam hati. Apa yang dilakukan Ummu Mutiah bukan simbol perbudakan suami kepada istrinya, melainkan cermin ketulusan dan pengorbanan istri yang patut mendapatkan balasan surga. Demikianlah, kalau ada manfaat silakan diambil, ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.